Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan proyek sistem informasi klasifikasi sama menggunakan metode machine learning SVM. Nama kelompok yaitu diri saya sendiri, Septiavianti, NIM 2022-53095, Diana Nur Yasmin 2022-53104, Fitra Surya Ningrum 2022-53105, Widya Amelia Putri 2022-53110. Latar belakang pengelolaan sampah di daerah perkotaan menjadi tantangan serius karena volume sampah yang terus meningkat tidak sebanding dengan proses pemilahan manual yang lambat dan berisiko. Pemisahan antara sampah organik dan non-organik sangat penting untuk mendukung daur ulang. Namun, metode konvensional tidak lagi efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk membantu proses ini. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan algoritma support vector machine atau SVM dalam klasifikasi gambar sampah. SVM mampu mengenali pola visual dari gambar sampah dan memisahkan dua kelas utama dengan akurasi tinggi. Sistem klasifikasi berbasis SVM diharapkan dapat mempercepat proses pemilihan sampah secara akurat dan efisien, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah sistem klasifikasi sampah berbasis citra yang mampu bekerja secara otomatis dengan mengimplementasikan algoritma super vector machine atau SVM sebagai metode utama dalam proses klasifikasi. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model dengan menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall guna memastikan efektivitas dan keandalan sistem yang dikembangkan. Dataset terdiri dari gambar sintesis berevolusi 64 kali 64 piksel yang merepresentasikan dua kelas sampah organik atau warna hijau pola daun dan non-organik latar abu-abu pola geometris. Data dibagi menjadi 70% latih, 15% validasi, dan 15% uji untuk memastikan proses pelatihan dan evaluasi model berjalan optimal dan objektif. Selanjutnya, ada pre, pre processing. Setiap gambar diubah ukurannya menjadi 64 kali 64 piksel, kemudian diratakan menjadi vektor satu dimensi. Selanjutnya, fitur gambar dinormalisasi menggunakan standar scalar dari skit layer agar berada dalam skala yang sama, sehingga mendukung kinerja optimal modern SVM dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, ada algoritma. Di samping ada from, scale, import, SVM. Dalam proyek ini, algoritma yang digunakan untuk klasifikasi gambar sampah adalah support vector matching atau disebut SVM. Dengan kernel linear, pemulihan kernel linear didasarkan dalam struktur dataset yang relatif sederhana, sehingga pemisahan antara dua kelas, organik dan non-organik, dapat dilakukan secara lihat dalam ruang fitur. SVM bekerja dengan mencari hyperline atau bidang pemisah terbaik yang memaksimalkan margin antara dua kelas. Data implementasi dilakukan menggunakan statistical layer dalam satu pustaka machine learning terpopuler dalam bahasa Python. Nah, selanjutnya ada visualisasi data. Dua gambar dari dataset uji ditampilkan untuk mewakili masing-masing kelas, organik dan non-organik. Gambar yang digunakan memiliki resolusi 64 kali 64 piksel dan dirancang untuk mencerminkan ciri khas sampah organik dan non-organik. Gambar organik biasanya berwarna hijau dengan pola menyerupai daun atau tumbuhan.
mencerminkan sampah seperti sisa makanan atau tumbuhan. Gambar non-organik biasanya memiliki pola geometris dan latar belakang abu-abu yang menyerupai plastik atau logam, mencerminkan sampah berupa botol plastik, logam, atau kemasan non-organik lainnya. Confusion matrix. Confusion matrix adalah alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan yang salah yang dilakukan oleh model dalam berbagai kategori. Dalam konteks klasifikasi sampah, confusion matrix membantu kita untuk melihat seberapa baik model dalam memisahkan sampah organik dan non-organik. Laporan klasifikasi. Hasil evaluasi model menggunakan fungsi classification report dari skitlearn menunjukkan bahwa model CPM dengan kernel linear memberikan kinerja sempurna dalam klasifikasi gambar sampah. Nilai precision recall dan F1 score untuk kedua kelas yaitu organik dan non-organik sama-sama mencapai angka 1 atau 100%. Precision sebesar 1 berarti bahwa semua prediksi model terhadap kelas tertentu benar, tanpa kesalahan klasifikasi positif palsu atau false positif. Recall sebesar 1 menunjukkan bahwa semua gambar dari kelas sebenarnya berhasil ditemukan oleh model tanpa ada yang terlewat. F1 score yang merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall juga menunjukkan nilai sempurna dan menandakan keseimbangan kinerja model dalam aspek akurasi dan sensitivitas. Total data uji yang digunakan adalah 60 gambar, terdiri dari 30 gambar organik dan 30 gambar non-organik. Akurasi keseluruhan mencapai 100%, yang artinya semua gambar berhasil diklasifikasikan sesuai label aslinya. Nilai makro AFG dan weight AFG juga menunjukkan skor 1, mengindikasikan tidak adanya ketimpangan dalam distribusi kelas atau performa antar kedua kelas. Ini ada hasil output yang menunjukkan bahwa model memiliki kinerja sempurna pada dataset uji dengan presisi recall dan F1 score masing-masing 1. Seperti ini gambarnya. Dan berikut adalah visualisasi confusion matrix untuk hasil klasifikasi menggunakan CPM. Seperti terlihat semua data kelas organik dan non-organik berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa kesalahan, mencerminkan performa model yang sempurna pada dataset uji. Seperti ini data visualisasi confusion matrixnya. Selanjutnya ada prediksi gambar. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengenali jenis sampah dari gambar dengan sangat baik. Sebagai contoh, gambar dengan pola menyerupai daun dan warna dominan hijau berhasil diklasifikasikan sebagai organik. Sementara gambar dengan latar abu-abu dan pola geometris diprediksi sebagai non-organik. Selain label kelas, model juga memberikan probabilitas, keyakinan, atau confidence terhadap prediksinya. Dan seluruhnya menunjukkan nilai mendekati 1, menandakan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil prediksi. Ini programnya. Analisis program. Program ini menggunakan Python dan scikit-learn untuk mengembangkan sistem klasifikasi sampah organik atau non-organik berbasis gambar. Data gambar sintesis berukuran 64 kali 64 pixel diproses melalui tahap resizing, fine-tuning, dan normalisasi sebelum dimasukkan ke model SVM dengan kernel linear. Hasil menunjukkan akurasi sempurna 100% pada dataset sederhana ini berkat kemampuan SVM dalam menemukan batas pemisah optimal antara kedua kelas. Namun, model ini mungkin kurang efektif untuk gambar kompleks di dunia nyata karena keterbatasan kernel linear. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat dipertimbangkan penggunaan kernel non-linear atau arsitektur CNN yang lebih cocok untuk data visual yang bervariasi. Sistem ini berpotensi dikembangkan menjadi solusi otomatis untuk pemilihan sampah jika diintegrasikan dengan perangkat keras seperti kamera real-time. Kesimpulan, sistem informasi klasifikasi sampah berbasis gambar dapat dikembangkan secara otomatis menggunakan pendekatan machine learning yang memungkinkan pemrosesan data visual dengan cara yang efisien.
Dalam hal ini, algoritma Support Vector Matching (SVM) terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan gambar sampah menjadi dua kategori, yaitu organik dan non-organik, dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model SVM yang diterapkan pada dataset sintesis ini memiliki performa yang optimal dengan nilai presisi, recall, dan akurasi yang mencapai 100%. Meskipun demikian, hasil ini berlaku untuk dataset yang relatif sederhana dan model dapat menghadapi tantangan ketika diaplikasikan pada data dunia nyata yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.